Izin Bang, boleh dijelaskan modus dari penipuan ini seperti apa sih Bang? Uh, jadi modus penipuan ini ada bermacam-macam modus ya, baik modus pekerjaan, terus ada yang harus mempromosikan jenis barang yang ada di Wahana Seluler, dan ada undian, ada pinjaman uang. Jadi modus ini bermacam-macam. Lalu berkaitan dengan yang hubungannya dengan modus yang paling besar itu lebih banyak pada bukan pada pekerjaan ya, tapi lebih pada undian dengan mempromosikan barang di Wahana Seluler itu. Dan bahkan ada pinjol juga, ada beberapa juga. Kalau untuk jumlah korban yang ditipu itu ada berapa orang Bang? 27 korban. Jadi kalau kita mau totalkan secara keseluruhan, korban itu rata-rata ada 50 ya, 50. Tapi yang melaporkan ini ada 27 korban. Itu kerugiannya sampai berapa Bang? Kalau kerugian dari 27 korban ini mencapai 1 miliar lebih. 1 miliar, ya 1 miliar 17 juta lah. Kalau untuk awalnya itu sendiri, pelaku menghubungi korban itu via media sosial, via WhatsApp atau seperti apa? Via WhatsApp. Banyak karena yang pertama hubungan korban dengan pelaku ini adalah pertama teman. Ada yang teman mulai dari SD, SMP hingga SMA, bahkan teman tongkrongan. Kemudian ada tetangga dan ada saudara. Salah satu korban ada saudara. Bang, korban mengetahui bahwa dia menjadi korban penipuan itu awalnya seperti apa Bang? Setelah ada penagihan dari pihak debt collector, jadi pasca penagihan dengan jumlah angka yang begitu besar ya, ada yang berkisar satu korban itu mengalami sampai 40 juta ya. Ada satu juga tuh korban yang mengalami kerugian yang cukup besar ya, 6 inisial A. Itu korban satu keluarganya itu mencapai 300 juta, mencapai 300 juta lah. Jadi 300 juta itu harus dia membayarkan kepada masing-masing aplikasi. Nah, itu yang kemudian menjadi sebab akibat sehingga terjadi pelaporan ini. Kawan-kawan dari para korban sendiri merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan ini. Namun kok tiba-tiba dari pihak debt collector mendatangi kediaman korban masing-masing untuk melakukan penagihan. Nah, di dalam penagihan mereka itu bukan jumlahnya 1 juta 2 juta. Ya. Itu ada ada aplikasi dari satu korban itu ada sampai 3 hingga sampai 4 aplikasi lah. Jadi total itu bisa kerugian bisa 40 juta, ada yang 10, ada yang 20 sampai 60, sampai satu keluarga itu 300 yang inisial A tadi itu. Untuk debt collector sendiri itu sejauh ini ada yang sudah melakukan intimidasi atau ancaman? Sejauh ini kalau untuk ancaman tentu ada ancaman. Ancaman bahkan salah satu korban dimasukin di grup debt collector, baru diancam-ancam di situ. Ada juga diundang di kantor tiba-tiba, jadi hari ini nomor WhatsApp berbeda, besok lagi berbeda. Jadi ancaman intimidasi sehingga kontak batin antara secara psikologi batin korban ini sangat ya cukup besar ya. Mereka merasa ketakutan, ada ancaman segala macam, sehingga karena kita didasarkan pada dasar pelaporan kita ini dan kami mengadukan hal tersebut ke OJK. OJK juga sudah menyuratkan pihak aplikasi untuk membicarakan persoalan peristiwa hukum ini yang saat ini kita laksanakan. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa memang pelaku sendiri memang dia melakukan gerakan ini saya duga bukan sendiri ya, pasti ada orang lain selain pelaku. Karena tidak dengan angka yang cukup besar 1 miliar, itu pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan itu atau melakukan kejahatan itu sendiri. Pasti ada orang di belakang pelaku ini. Karena dia selalu mengatakan bos, ya korban belum sampai detik ini belum mengetahui bos itu siapa. Dan kami punya cukup bukti, ya, bos ada salah transfer ini maksudnya apa untuk para korban? Berarti ada transferan ke korban dan itu dibilang salah transfer. Salah transfer. Jadi ada bukan korban ini bukan hanya berapa kali, ya, ada 6 orang korban yang salah transfer itu. Ada 6 korban yang salah transfer lalu disuruh transfer balik. Ditransfer balik. Ya, ke inisial terlapor ini, inisial R ini.
Untuk nominalnya? Nominalnya itu ada 17 juta, ada sampai 40 juta ya. Salah satu korban itu 22 duluan, habis itu 22 lagi. Kalau korban yang satunya lagi 17, ada yang korban satu 13, ada 16, hingga sampai 27 juta. Jadi saya kira kejahatan ini bukan satu orang, pasti ada aktor. Itu dugaan saya sih. Untuk bukti-bukti yang sudah diserahkan kepada penyidik apa saja sejauh ini? Ada beberapa bukti yang kita ini selain beraplikasi, lalu kemudian ada pernyataan dari pelaku sendiri untuk menyelesaikan penagihan para korban. Lalu kemudian kami menyerahkan bukti, salah satu bukti itu adalah kotak kosong yang dikirim oleh wahana, itu adalah fiktif ke salah satu korban ya. Lalu kemudian kami juga ATM juga. ATM ini saya sudah, ini ATM yang korban tidak mengetahui, ya sama sekali korban tidak mengetahui ada isinya atau tidak, dan korban tidak pernah melakukan pembuatan ATM. Bahkan korban tidak tahu PIN. Ya, bahkan korban juga tidak tahu ini PIN-nya berapa, ya. Sampai korban sudah pernah datangi bank terdekat untuk memastikan, kira-kira begitu ya.